Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Oprek, obrolan praktisi ekonomi kreatif. Kali ini kita akan kedatangan tamu istimewa ya, seorang seniman, terutama seniman seni lukis mungkin ya. Beliau adalah seorang tato artis dari Sumedang. Inilah dia, Kang Pedi. Perkenalkan, nama saya Pedi, biasa dipanggil Pedi Manta. Saya adalah salah satu artis tato dari Sumedang. Oke, selamat datang Kang Pedi di acara Oprek. Ini kebetulan untuk kali ini kita akan membahas tentang seni lukis dan kemungkinan seni lukis yang medianya mungkin beda dari yang lain, biasanya di kertas ataupun di kanvas. Untuk kali ini mungkin medianya itu ya Di kulit. Di kulit ya. Di kulit. Oke. Kang Pedi, bisa diceritakan nggak nih awal mula Kang Pedi terjun ke dunia tato ini sejak kapan? Eh, saya itu mulai terjun ke dunia tato itu pertama-pertama ya tertarik kepada tato itu pada tahun 2016. 2016. Awalnya saya pergi membuat tato, lama-kelamaan karena emang dulu ya saya punya basic ngegambar, mulailah tertarik untuk agar bisa membuat tato begitu. Gitu ya. Ya. Oke, Kang Pedi bisa diceritakan nggak? Ini kan kalau masalah tato ini agak sedikit sensitif ya Kang. Iya. Nah ini saya tuh mau tahu nih sejarahnya tato itu seperti apa sih gitu kan awalnya itu. Kalau sejarah yang saya tahu ya ini mah. Betul. Kalau sejarah yang saya pernah baca, saya pernah tonton, saya pernah pelajari bahwa tato itu zaman dulu itu adalah sebuah identitas. Oke. Jadi identitas mungkin dari suku A, suku B itu identitasnya memakai tato. Gitu. Misalkan suku A, Ya, tatonya kayak gini ya coraknya ada gitu karakternya ya. sendiri. Oke, iya, iya. Jadi misalnya suku A karakternya begini gambarnya, suku B begini. Gitu. Dan itu ya bisa dibilang juga tato itu adalah warisan budaya. Mungkin bisa dibilang tertua juga. Karena saya juga pernah mempelajari bahwa tato tertua di dunia dan diakui oleh seluruh dunia, tato tertua itu adalah berada di Indonesia. Terutama yang ada di Sumatera Barat, yaitu Mentawai dan dari Kalimantan, Borneo. Iya. Itu diakui dunia adalah tato tertua beradanya di sini di Indonesia. Di Indonesia gitu ya, keren ya. Ternyata warisan budaya luhur kita tuh luar biasa ya di Indonesia itu ya, termasuk mungkin salah tato gitu kan sebagai identitas bahwa suku tertentu atau seseorang itu tuh diidentitasin pakai tato misalkan dari suku A suku A gitu kan. Oke. Nah sekarang gini Kang Ped ya, sesuai dengan program yaitu ekonomi kreatif mungkin ya, dari seni gitu kan yang bisa menghasilkan ekonomi gitu. Nah mungkin Kang Pedi sendiri itu bentuknya hanya sekedar hobi ataupun komersial? Ya bisa dibilang awalnya hobi Kang. Hobi awalnya, oke. Tapi setelah banyak peminat, mungkin seperti banyak konsumen apa klien, akhirnya ya saya jadi komersil. Oke. Itu prosesnya sendiri di studio atau dipanggil sistemnya? Oh saya buka studio Kang. Buka studio? Ya buka studio. Oke. Nah ini kan tadi disebutkan bahwa tato yang tertua itu ada di Indonesia, mungkin udah ribuan tahun yang lalu gitu kan, dengan sistem atau mungkin dengan cara yang sama gitu kan, istilahnya membuat gambar di kulit, di tangan. Dan yang saya mau tahu perbedaannya nih Kang Ped dari segi bahan ataupun alat dengan apa yang digunakan hari ini sekarang gitu kan. Oh iya. Gitu. Kalau sekarang ya jelas jauh berbeda. Mungkin sekarang karena zaman sudah modern. Betul. Sekarang kan mentato itu sekarang kan kita sudah ada alat. Kita bisa beli di marketplace. Betul. Di online juga. Tapi setahu saya kalau zaman dahulu itu memakai, kalau sekarang kan pakai jarum kan? Pakai jarum, betul. Setahu saya kalau zaman dulu itu memakai seperti duri dari tumbuhan. Ada bahkan suatu daerah
memakai duri ikan. Nah itu kemudian tintanya itu dari bahan-bahan alami Dari Kang. bahan-bahan alami. Seperti ada yang dari arang, ada yang dari getah. Mereka campur lagi, ekstra lagi, jadilah tinta tato waktu zaman dulu itu. Ya. Oke, nah ini dari nggak apa-apa ya nanya-nanya ya, Ya, namanya boleh. juga oprek lah, jadi Ya. oprek wayahananya. Nah ini untuk harga nih Kang Pen nih, misalkan tato itu berdasarkan ukuran ataupun Ya. tingkat kesulitannya itu, misalkan ada gambar 3 dimensi ataupun apa itu gimana tuh biasanya? Kalau Kang saya Pen? menghitung tergantung ukuran dan kerumitan gambar. Oh, Bahkan kan gambar itu ada yang detail, betul, ada betul, yang kecil tapi detail, bahkan ada yang besar tapi simpel gitu betul, kan. betul, betul, betul. Jadi tergantung kerumitan juga. Oke, ya. Oke, nah eh, kalau perbandingan kan Kang Pedi sendiri awalnya seorang pelukis ya, mungkin Ya, medianya awalnya. dulu di kertas ataupun di kanvas ya. Ya, Nah ini mungkin ada perbedaan yang signifikan nih, mungkin dari kertas harus gambar di kulit nih, kulit ya, orang terutama betul. gitu. Nah ini gimana nih perbedaannya, misalkan apakah ada apa ya, udah jelas mungkin tingkat kesulitan udah jelas beda gitu kan, mungkin Ya. ada hal lain lagi misalkan biasanya di kanvas itu seperti ini, tapi kalau di kulit itu seperti apa, tantangannya beda mungkin ya, seperti Ya, apa betul kira-kira Kang. Kang Ben? Ya, tantangannya kalau dari kanvas kan kita apa ya? Memang harus betul-betul ulet lah Kang. Itu kan harus kesabarannya. Itu kan sama sih kalau di tato juga. Betul. Tapi ya kalau tato memang pengerjaan lebih cepat Kang Lebih cepat. dibanding Oh kita gitu. menggambar di kanvas. Oke. Tapi kita kan harus di kulit itu kan kita harus pakai SOP juga. Oh, ada teknik, SOP-nya ada ternyata. SOP-nya juga. Oke, iya. Semua harus steril Kang. Gitu. Sampai kan seperti yang alat-alat saya pakai itu sudah termasuk alat-alat medis Kang. Oh. Ya itu. Iya. Nah ini misalkan nih ada klien atau ya, klien atau ya orang yang minat mau ditato, ini apakah mereka langsung datang, Kang saya mau ditato, atau Ya. misalkan ada SOP yang lain kayak tadi Kang bilang harus apa dulu nih sebelum ditato, atau mungkin dilihat dari kondisi kulit terutama ya, misalkan ada yang iritasi, ada apa tuh kira-kira gimana Kang? Kalau Untuk SOP-nya sendiri misalnya itu. ada ya klien mau buat tato ke saya, biasanya Kang sehari sebelum ditato kita atur janji dulu, appointment dulu. Iya. Kemudian syaratnya pertama harus fit badannya, tidak boleh kurang tidur, Iya. harus makan dulu, terutama tidak boleh mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan, jadi harus selalu steril. Oh gitu. Memang harus fit dulu ya Kang. Betul. Dan itu yang terutama itu tidak punya riwayat penyakit kulit Kang. Oh. Karena bahaya, biarpun kita alat semua sudah steril secara medis Kang ya, Iya. SOP-nya sudah betul. Nanti kita membuat tato, ditatokan ke klien, tapi klien itu nanti dia punya penyakit misalnya riwayat kulit nih. Nanti itu resikonya ya tatonya jelek nanti. Oh gitu. Ya bisa mengakibatkan iritasi apa gatal-gatal Kang. Oh gitu ya. Ya. Terus ini untuk kita ngomongin masalah SOP dan efek mungkin ya. Ya. Pernah nggak Kang kira-kira misalkan ada yang, bukan pernah, kemungkinan terjadi nggak kira-kira kalau misalkan ada salah prosedur atau apa, terus tiba-tiba ada kegagalan menyebabkan penyakit yang serius atau gimana tuh Kang? Pernah nggak kira-kira ada Kalau cerita buat atau apa? penyakit serius kayaknya tidak Kang. Ya. Ya paling banyak yang komen itu mungkin karena setelah tatok itu harus ada perawatan Kang, dikasih tahu ini perawatannya satu begini, dua begitu, nggak boleh kena sabun, nggak boleh mandi air kolam. Harus nanti kan setelah ditato kita kasih salep buat perawatan Kang. Oh gitu. Ya misalnya kalau kliennya bandel, dia nggak nurut gitu, nggak perawatan Kang. Iya. Ya nanti misalnya dia baru aja ditato, dia langsung berenang di kolam apa gimana, nanti itu infeksi Kang tatonya. Setelah infeksi itu dan penyembuhannya itu lama, karena kan kalau tato itu yang normal itu kan penyembuhannya itu paling cepat kan dia mengelupas kulitnya. Iya. Nah itu dia kurang lebih 5 hari. 5 hari setelah Ya. proses tato Ya. gitu ya. Total sembuhnya itu 1 bulan. Oh lumayan. Mulusnya itu mulusnya kulit kembali. Ya kalau yang bandel itu kadang luka Kang. Sembuh tapi cuma lama prosesnya. Gitu ya. Begitu. Oke. Nah Dan selama ini ya banyak orang yang ditato ke saya nggak mengalami ya
penyakit kesalahan serius enggak. Oh, iya. Cuman kalau yang paling bahaya itu Kang, ditato kita tidak tahu, misal konsumen nggak tahu nih itu jarumnya baru, tintanya SOP ini kan. Kadaluarsa mungkin ya. Ada yang kadaluarsa, kadang ada yang pakai tinta-tinta bukan original lah Kang. Nanti itu ada juga tinta khusus yang original, yang KW juga ada ya. Dan banyak dijual di online shop gitu. juga ada. Kayak tinta printer jadinya. Ya ada kan kayak zaman ada yang dulu, ori, kan. ada yang KW gitu ya. Nanti itu yang menyebabkan alergi Kang. Karena itu kayak tinta-tinta KW itu peruntukannya untuk apa? Latihan tato buat di kulit sintetis Kang. Jadi kalau dipakai ke kulit asli ya. Asli itu iritasi Kang nanti. Dan jarum itu Kang harus setiap sudah selesai tato harus dibuang Kang, karena kan sekali ganti pakai. Sekali pakai berarti ya untuk jarum ya. Semua rata-rata kan alatnya sekali pakai kecuali yang mesin doang, mesin tato. Iya. Dan setelah misalnya nih saya pakai mesin tato, setelah dipakai saya sterilkan lagi pakai ini Kang, ada penyetel ultraviolet. Mesinnya disterilkan dulu semua. Mesinnya juga sama. Gitu ya. Jadi kalau jarum langsung dibuang, tapi kalau mesinnya sendiri ya disterilkan pakai ultraviolet tadi ya. Oke, gitu ya. Oke, ini untuk maaf nih saya ngomongin masalah ekonomi nih Kang nih. Dari potensial dari tato sendiri gitu untuk menghasilkan ekonomi atau menghasilkan cuan lah bisa dibilang ya Kang. Itu menurut Akang bisa diperhitungkan nggak tuh misalkan wah nih dari tato ternyata bisa agak lumayan nih gitu kan untuk penghasilan gitu. Iya Kang. Dulu kan saya itu kan ya mungkin dulu kan saya sering suka hobi lah ngegambar kan ya. Betul. Dulu saya sebelum terjun ke tato itu Kang mengaplikasikan gambar itu kepada lukisan kanvas. Kadang saya kan pernah bikin kaos tapi dilukis kan. Cuman itu Kang apa kalau dari segi ekonomi sulit Kang menjualnya, kita ada pasaran nggak pemasarannya. Jadi kayak marketnya itu susah. Gitu. Makanya setelah saya nyobain tato ya akhirnya berjalan lah sampai sekarang Kang. Gitu ya. Dari mungkin sudah ada lah 7 tahun Kang. 7 tahun ya. Tetap bertahan sampai 7 tahun. Ini untuk Kang Peri sendiri mungkin ada terutama di Sumedang ya Kang ya. Ada komunitasnya atau ada perkumpulan tato artis atau sendiri atau gimana? Kalau saya sendiri Kang. Sendiri. Tapi kalau di Sumedang buat komunitas itu kayaknya belum ada. Belum ada. Ya, belum ada. Tapi ya dulu saya pernah mau bikin Kang dulu sama rekan juga mau bikin suatu komunitas tato di Sumedang. Dan ternyata Kang di Sumedang itu orang yang ya pentato lah artis tato itu banyak Kang. Banyak. Saya sempat mendata area Sumedang aja mungkin ada 46 orang Kang. 46 orang. Banyak sih, banyak juga. Betul. Oke, Kang Ped, ini kan tadi kan udah disebutkan ya bahwa hampir ada 46 ya. Ya, hampir ya artis tato itu di Sumedang hampir ada 46 hampir 46. lah. Ya. Ini kayak rekan-rekan yang lain mungkin mohon maaf. Dari fotografi kita bikin ada event. Terus dari seni lukis suka ada lomba gitu event. Nah, ini yang rekan-rekan tato artis sendiri itu ada nggak sih berkeinginan untuk bikin event di Sumedang itu? Ya, saya pernah ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama rekan-rekan dan teman-teman yang lain. Ya, harapan teman-teman yang lain juga di Sumedang ini bisa mengadakan event tato Kang. Dan ya mudah-mudahan bisa didukung oleh pemerintah Kang. Gitu ya. Ini kalau dari segi eventnya Kang, mohon maaf nih. Apakah festival kah ataupun lomba ataupun apa? Ya bisa disebut festival Kang. Festival. Oke, gitu kan. Ya mudah-mudahan pemerintah kita bisa memfasilitasi rekan-rekan tato artis ini yang mungkin salah satunya memberikan izin dan tempat mungkin ya Kang, seperti itu harapannya. Oke, mungkin mudah-mudahan ini bisa tersampaikan Kang ya. Ya, amin Kang. Gitu. Nah, mungkin apa ya Kang Ped ya? Karena tadi saya udah bilang kalau tato itu memang sensitif ya Kang, apalagi dengan agama ya, mohon maaf gitu kan, disclaimer bahwa ini bukan untuk jadikan bahan perdebatan tapi jadi bahan edukasi saja Kang ya. Nah, itu kan ada yang sebagian orang yang belum paham gitu kan bahwa si tato itu menghalangi katanya kulit. Jadi seolah-olah kalau misalkan kita sebelum sholat, sebelum ibadah
harus berwudu dulu kan itu tuh Iya. si airnya katanya sih nggak sampai tembus atau gimana tuh Kang? Boleh dijelasin nggak Kang? Ya kalau secara ini Kang itu kayaknya tidak juga sih Kang seperti itu. Iya, iya, Karena iya. tato itu Kang berada di bawah lapisan kulit. Si tintanya itu di Ya, belakang kulit ya? berada di bawah lapisan epidermis kulit yang paling atas, dia di bawahnya ada. Oh gitu. Jadi Iya, iya. kalau pakai air juga tetap aja tembus Kang. Tetap tembus ya? Ya, Oke. karena Iya, tinta iya. itu dia tidak menghalangi air. Karena tinta tato itu berada di bawah jaringan kulit Kang. Oh iya, iya, iya. Jadi Betul, betul, betul. tetap dibasuh pakai air juga aman. Oh Soalnya gitu ya. ya tetap aja airnya masuk. Tetap masuk ke Masuk, kulit basah ya, si kulitnya Iya. basah gitu kan. Karena posisi tinta berada di bawah kulit. Di bawah kulit. Iya. Oke gitu kan. Jadi kalau untuk segi untuk ibadah gitu itu mungkin tidak menghalangi ya Kang ya. Iya, tidak menghalangi. Gitu. Oke lah. Mungkin Kang Pedi selain tato nih ada kegiatan lain nggak? Misalkan selain tadi melukis di kanvas atau di kulit ya, tato Iya. artis. Ada lagi nggak yang hubungannya dengan seni? Ya kalau kegiatan saya Kang kebetulan kalau kadang siang itu bertani Kang. Bertani Iya, apa nih? maksudnya bertani itu Macu gitu apa kemana? enggak bercocok tanam buat Oke, ini Kang bisa apa? tanam. Iya, iya. eh, budidaya tanaman Kang. Budidaya tanaman. Ya, ada budidaya tanaman hias yang buat aquascape itu Kang. Oh. Anubias namanya tanamannya. Iya, iya, Dan iya. sama ini Kang bonsai. Bonsai. Bonsai juga. Oke, ini dengar-dengar kalau bonsai memang sekarang tuh lagi ramai ya, Iya, lagi lagi terbaru di ramai. Sumedang ya. Kemarin kan baru ada ini di Nabawadatala pameran bonsai Kang. Minggu lalu kemarin. Iya, iya, iya. Dan iya. itu pesertanya Sumedang doang ya. Yang ikutan itu ada 150 peserta Kang. 150 tahun luar Iya. biasa ya. Gitu. Lumayan banyak juga. Oke. Nah itu kalau ini nggak apa-apa ya kemana ya? Kamu bonsai ya. Nggak apa ya. Nah ini bonsai sendiri nih. Kalau misalnya ada pameran, terus ada katanya sih ada lomba juga. Ini yang dinilai apanya sih Kang? Ya, kalau yang dinilai dari bentuknya juga. Kang. Bentuk. Iya. Oke. Yang setahu saya Kang ya, Hmm. kalau setahu saya itu bonsai itu dia itu meniru pohon aslinya di alam, cuman kita aplikasikan ke pot dibuat yang mikro, semi kecilnya. Oh, gitu. Iya. Ya, gitu. Tetap si bentuk tanamannya mah normal biasa, cuma Iya. dibikin kecil, Kecil, iya. diminiaturin gitu Ya, ya. miniaturnya lah bisa dibilang gitu. begitu. Ya, ya, ya. Itu mungkin lebih sulit kayaknya gimana? Tapi kalau saya pribadi sih mungkin nggak kok bisa sampai gitu ya. Mungkin Iya. kalau untuk Dan itu kan lumayan oh, kesabaran juga kan Kang. Itu kan nggak ada yang cepet. iya, iya, iya. Itu ada masih kecil usianya udah 10 tahun, 15 tahun. Itu emang ekstra kesabarannya. Oke. Nah itu Melatih kan kesabaran. Kang Pedi sendiri tuh punya di rumah ya, bercocok tanam, tanaman sendiri, dirawat sendiri gitu kan. Ya. Nah kalau misalkan saya punya nih untuk bahan misalkan ya ada dari apa aja sih Kang? Pohon beringin bisa ya. Ya bisa sih. Terus apalagi tuh yang itu kaliage kayak gitu ya. Ya banyak sih jenisnya Kang. Misalkan Kang bisa datang ke rumah nggak? Ini tolong dibentuk, dirawatin gitu. Bisa nggak Kang kalau gitu? Nah kalau itu Kang saya sekarang itu justru masih belajar Kang. Oh. Saya aja ya adalah sesepuh-sesepuh yang suka bonsai. Saya juga sering ya belajar sama mereka gitu Kang. Iya, 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 iya. Karena saya itu sekarang suka-suka bonsai itu baru-baru Kang. Oh masih hobi ya? Ya masih ini hobi. mungkin Oke. ada 1 tahun lah. Oh gitu ya. Mulai Oke, suka gitu. Oke, oke. Nah, menurut Kang Pedi sendiri nih di bonsai nih gitu kan mungkin lihat dari rekan-rekan yang lain atau Ya peluang bisnisnya gimana nih Kang untuk di Sumedang ini Kang? bagus sih Kang. Bagus. Iya. Oh, ya, ya. Saya dengar juga Kang banyak orang-orang dari luar ya, dari Kalimantan, dari Jakarta. Mereka itu berburu dan mencari bahan buat dibuat bonsai itu di Sumedang di sini Kang. Oh. Iya, paling bagus lah bahan-bahan bonsai dari Sumedang. Oke. Ini yang paling top apa nih Kang di Sumedang dari Sumedang nih bahan itu? Di Sumedang ini yang paling top itu seperti ya kaliage. Kaliage. dan itu, ya. Oke, iya, iya, iya. Iya. Pohon sisir kan, seperti pohon sisir banyak kan. Iya, iya. Oh, gitu ya. Banyak yang ya dari luar kota itu bawa bahannya dari sini dari Sumedang. Oh, bawa bahan dari Iya, bawa sini. bahan dari sini dari Sumedang, dan setelah ikutan kontes di luar, bahkan ada yang ikutan kontes internasional. Oh, iya. Mereka juara dan bahan aslinya itu dari sini dari Sumedang Oh, gitu banyaknya. ya? Iya.
Itu tergantung dia ngerawatnya, kalau yang Ya, ngerawat mungkin. ngebentuk gitu ya, Ya, sampai perawatan. jadi. Oke, ya, ya, ya. Nah ini kalau untuk Kang Pede sendiri di bonsai terutama gitu ya, Ya, ini pernah ikutan pameran atau belum, saya belum lomba? pernah, Kang. Belum. Belum sampai ya. Sekarang baru-baru hobi aja. Oh, hobi aja. Iya. Ya, oke. Nah, ini yang diperlukan nih Kang untuk membuat atau membentuk bonsai itu Ya, apa aja nih Kang kira-kira? Kalau saya lihat maaf nih, ada pakai kawat gitu ya ya itu biar apa sih Kang? itu kan ngebentuknya ya disebutnya di wearing kan. Biar Oh, dia iya, iya, iya. jadi ikutin lekukan bentuk yang kita mau pakai kawat itu kan. Oh, itu seberapa lama tuh dikawat? Apakah sampai besar atau Ya, tiba nanti setelah udah jadi ngebentuk dibuka atau gimana tuh? ya kalau sudah jadi bentuk yang kita inginkan Hmm? nggak bisa dibuka kan. Itu ya Oh, prosesnya lama juga, tahunan itu Kang. oh gitu. Nggak bisa Oke, cepat oke. lah ininya. Iya, 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 iya. Tahunan juga. Oke, oke. Nah, pemirsa, ini ternyata Kang Pedi ini selain apa namanya artis tato ya, seniman lukis juga. Ternyata beliau ini sekarang mencoba untuk eh, apa mengembangkan hobinya ke Ya, ke bonsai gitu bonsai ya. ya. Gitu. Karena saya seru Kang kalau Hmm. bonsai itu ya. eh, Ya masuk dalam seni juga kan, seperti Oh di iya, Cina kan, itu betul, kan betul, Cina kan betul. namanya seni bonsai kan di sana. Itu kan Iya, iya. bahkan saya pernah membaca kan di Hmm. Cina itu ada bonsai yang usianya 1.300 tahun kan. Itu Oh, dia turun temurun dari dinasti mana dia oh itu. turunin itu, dan itu per 10 tahun ada upacara ulang tahunnya kan. Oh, Itu jenis bonsainya biasanya pinus Kang, pohon-pohon pohon pinus. pinus, oke. Iya. Nah ini kalau boleh tahu maaf nih Kang, kalau bonsai ini siapa sih dari awal tuh negara mana yang bikin gitu? Ya kalau yang saya tahu mah itu Kang dari Cina. Oh dari Dari Cina. Cina, cuman kan kalau Cina itu dia dari pohon alamnya asli Ah, ditaruh di pot. iya, 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 iya. Nah, terus dikembangin oleh negara Jepang, Kang. Oh gitu. Jadi sekarang yang populer itu adalah Jepang. Jepang ya, Ya, iya betul betul sekali ya, ya. oleh Jepang. Gitu. Nah mungkin kalau di apa namanya, kalau di Jepang sendiri mungkin ada istilah-istilahnya Kang ya. Ini ada pohon anu Iya, disebutnya ada. apa gitu kan? Iya, Ini gitu kan seperti itu ya. Nah kalau seperti di kita ada nggak istilah-istilah kayak gitu? Sama juga, sama sih, Kang. sama juga. Ah, it's okay. Nah yang Kang Pedi tahu nih gitu kan. Ini kalau untuk pengembangan dari seni bonsai itu sendiri, terutama gitu kan di bidang ekonomi kreatif gitu kan. Iya. Ini gimana nih Kang caranya nih Kang? Untuk apa namanya? Salah satunya mungkin untuk membuat orang tertarik dengan bisnis ini gitu ya. Terus yang keduanya mungkin eh, keinginan Kang Pedi sendiri atau harapan Kang Pedi sendiri bisa rekan pengrajin nilai-nilainya Iya. untuk pemerintahnya sendiri seperti apa tuh? Apakah perlu diwadahi gitu Iya, kan betul, Kang. bahwa di Sumedang itu potensinya baik dari bahannya yang tadi Kang Pedi Iya. bilang, dari potensi pengrajinnya sendiri gitu kan, itu gimana menurut Kang Pedi ini? Ya, kemarin juga Kang ya saya sempat ngobrol-ngobrol juga dengan para penghobi, pengrajin bonsai, Kang ya. Iya, iya, iya. Seperti ya mereka itu ya keinginan mereka kalau bisa ini di Sumedang ada pameran nasional, Kang. Oh, Iya. iya, iya. Mengadakan lah ya, didukung oleh pemerintah, Hmm. oleh bidang ekonomi kreatifnya, Kang. Oh iya, 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 iya. Oke. Nah kalau dari sekarang kita kan lagi nge-push nih Kang ya, namanya Iya. program ekonomi kreatif gitu kan, banyak sekali mungkin ya. Salah satunya mungkin dari seni, kalau bonsai itu maksudnya lebih ke seni rupa ya. Iya, seni rupa. Lebih ke, kalau disebut pahat bukan, tapi lebih Bukan, ke iya. apa ya, seni rupa ya. Bisa disebut ya seni rupa, Seni seni hidup rupa, juga seni bisa. ya betul ya. Yang Itu kan penting dari tanaman. kan nyeni lah Iya. ya gitu ya. Gitu nah, maksudnya eh ini mudah-mudahan gitu kan dengan banyaknya event atau banyaknya Iya, pengrajin bonsai ini ada ikut ikut sertanya pemerintah gitu iya kan betul, dengan Kang. memberikan salah satunya sarana untuk edukasi Iya, ya kan kayak dulu kan kalau perikanan jelas-jelas ada ya kan insinyur perikanan ataupun teknik perikanan dia memberikan edukasi terhadap petani ikan iya seperti betul. peternak gitu kan. Nah, mungkin harapannya juga karena ini berhubungan dengan makhluk hidup gitu ya. Iya,
bagusnya seperti apa atau sebaiknya seperti apa, jadi rekan-rekan pengrajin pun dapat edukasi nih. Ya betul Ya Kang. kan, yang lebih menjaga alam seperti apa gitu Ya. kan, jadi jangan asal comot pakai Ya. beres gitu kan. Nah mungkin mudah-mudahan gitu Kang Pak ya, ke depannya itu ada perhatian dari pemerintah untuk memberikan edukasi yang dari segi mungkin ya lingkungan hidupnya, dari segi cara yang lebih bagusnya lagi untuk Ya, betul, Kang. mengrajin ataupun membuat bonsai, dan mungkin satu lagi membantu pemasaran mungkin kan. Ya. Jadi seolah-olah itu udah ada nih gitu Ya, kan, betul. apa namanya, sistem marketnya Ya, nih sama marketnya pemerintah itu. ini loh gini jadi bukan hanya sekedar hobi, jadi Ya. mungkin nanti bisa jadi bisnis gitu Ya, kan. betul, Dengan demikian ekonominya akan meningkat seperti itu Kang Pedi. Oke, mungkin Kang Ped bukannya tersononya itu kumaha ada Ya. waktu kita. Ya Kang. Oke guys, mungkin itu aja ya pertemuan kita kali ini bersama Kang Fedi, dan mungkin ini salah satu artis tato di Sumedang yang sudah punya studio mungkin ya. Ya. Ini Kang Fedi silakan, bisa rekan-rekan yang mau belajar ataupun yang mau Ya, ditato dan senang dengan bonsai mungkin bisa langsung mengunjungi Kang Fedi. Di mana Kang Fedi? Di Nalegong Kang. Dia ke arah sana Kang Oh, Fedi. di perempatan lampu merah Nalegong. Oke, namanya? Jalan Kutamaya. Ada studio tato Mantaat. Oke, kalau untuk IG-nya ada nggak Kang? Ada. Apa tuh IG? Pedi_Manta. Oke, nah itu ya guys ya. Kalau rekan-rekan berminat atau mau belajar atau mau menggunakan jasanya Kang Pedi, bisa langsung hubungi ke Instagramnya. Iya Kang. Ya kan, mudah-mudahan apa namanya, beliau ada dan bisa apa namanya, memenuhi keinginan rekan-rekan, baik itu belajar ataupun menggunakan jasanya, dan mungkin mau belajar bikin bonsai juga ya kan. Boleh. Kita belajar bareng. Oke, mungkin itu aja Kang. Terima kasih udah datang Ya, di Kang. Oprek. Udah kapok. Iya. Sewaktu-waktu dipanggil deh. Siap Kang. Oke, Kang Ferdi. Begitu aja guys ya pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di Oprek di episode selanjutnya. Obrolan praktisi